你看，你为了让我进都南，江直树，我是3年 F 班的袁湘琴，我喜欢你。你觉得有可能吗？因为我讨厌没有脑筋的你。这次考试，我要考进100名。我会证明给你看，我们是平等的。 Okay, boys, here we go. Jatuh cinta pada ciuman pertamamu adalah pengalaman yang paling membahagiakan. Apalagi jika ternyata dia adalah jodohmu. Seperti kisah yang satu ini, Fall in Love at First Kiss. Film diawali dengan suasana hari pertama siswa SMA Dunan masuk sekolah. Dengan langkah gembira, seorang gadis bernama Yuan Suanghin menuju ke sekolahnya. Si gadis yang polos ini memiliki keyakinan jika orang yang membuatmu jatuh cinta di usia 16 tahun, dialah yang akan membawa dampak seumur hidupmu. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat seorang siswa laki-laki bernama Jiang Shizu. Dengan tenang dia menaiki sepedanya menuju ke sekolah yang sama. Saat melewati tangga sekolah, tiba-tiba brak, mereka tidak sengaja bersenggolan dan Yuan pun hampir terjatuh. Dengan sigap Shizu segera menarik tangannya. Namun tanpa sengaja, mereka malah berciuman. Di sini Yuan langsung salting nih. Saat Shizu pergi, dia tidak ingin kehilangan momen. Dia pun segera memfotonya dari belakang. Kini acara penyambutan siswa pun dimulai. Kepala sekolah memanggil salah satu murid dengan nilai tertinggi, di mana IQ-nya bahkan mencapai 200. Dan ternyata dia adalah Shizu yang baru saja berciuman dengannya. Tampak tepuk tangan riuh dari semua siswa, terutama para siswi yang mengagumi ketampanannya. Di saat itulah Yuan pun mulai jatuh cinta kepadanya. Di SMA Dunan terbagi menjadi 6 kelas dari kelas A sampai kelas F, di mana siswa kelas A adalah murid-murid cerdas dengan IQ yang sangat tinggi, dan tentu saja Shizu ditempatkan di kelas 1A. Bahkan pelajarannya aja membuat robot penangkap bola baseball dengan ketepatan yang sangat tinggi. Saat pelajaran pun mereka berlomba-lomba menjadi yang tercepat. Nah, berbeda jauh dengan Yuan yang masuk di kelas 1F. Seperti kelas urakan, fasilitas di kelas itu tampak sangat memprihatinkan. Siswanya pun tampak santuy dalam belajar. Hari itu bahkan Yuan sedang asik mengambil sarang madu di tengah pelajaran mereka. Jadi ibaratnya kelas F ini seperti kelas bawang kopong. Kita beralih ke Shizu, kecerdasan dan ketampanannya membuat dia semakin digilai oleh para siswi. Dan mereka pun membentuk sebuah fans club yang isinya informasi terbaru tentang Shizu. Shizu yang sedang lewat aja nih, sudah jadi rebutan para cewek-cewek yang ingin memandangnya lebih dekat. Namun sayangnya kelas 1A ini dijaga ketat, agar tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalamnya. Lihat saja, gedungnya aja terpisah, sangat modern, bahkan masuknya pun sampai harus menggunakan sidik jari. Ya macam orang absen kerja aja. 对 A 班采取所有可能的保护措施，只为防止他们受到学习之外的毒害。 Saat itu, seorang cewek bertubuh gemoy iseng menempelkan jempolnya ke mesin sidik jari. Bukannya berhasil, dia malah kesetrum guys. Ya, karena mesin itu diciptakan untuk mendeteksi si gadis gemoy yang ternyata IQ-nya 80. Sudah pasti bukan kelasnya lah. Kini tidak terasa 3 tahun sudah berlalu. Sedangkan Yuan masih saja pengagum rahasianya di antara banyaknya para wanita yang lain. Progres Yuan dalam belajar pun sangat lambat, berbanding terbalik dengan Shizu yang penuh prestasi dan menjadi siswa unggulan. Dia juga digosipkan sedang dekat dengan cewek cantik kelas papan atas yang menjadikannya tampak bagaikan pasangan idola. Di atap sekolah, Yuan meratapi kisah cintanya yang malang. Namun saat sedang melamun, datanglah cowok ke kelasnya dengan dandanan layaknya preman.
Dia menendang meja dan menggantinya dengan meja makan penuh dengan hidangan lezat. Si cowok ini bernama Jin. Dia ini sangat menyukai Yuan. Bahkan Jin memasak kepiting demi meluluhkan hatinya. Namun saat sedang serius nembak nih, Yuan malah gagal fokus dengan kata-kata Jin yang bilang, sebelum lulus jangan sampai kita terlambat menyatakan cinta. 换你也把握剩下的时间，鼓起勇气相亲。 Yuan pun akhirnya bertekad nih untuk nembak si tampan Shizu. Dengan didandani ala-ala, kedua sahabatnya pun mengatur strategi agar Yuan bisa bolos pelajaran dan bisa menyatakan cintanya. Nah, tepat pukul 10 pagi, dua sahabat Yuan dengan pedenya menyemprotkan alat kebakaran agar mengacaukan suasana belajar. Di saat itulah Yuan langsung kabur melancarkan aksi bolosnya. Namun baru saja dia keluar pintu, tiba-tiba dia disiram air oleh siswa lain yang mengira beneran ada kebakaran. Ya elah, padahal udah dandan cantik-cantik ya. Namun karena tekadnya tetap kuat, walaupun dalam kondisi basah kuyup, dia pun tetap nekat menemui Shizu. Dengan pede dia nembak dan menyodorkan surat cinta. 我是3年F 班的袁湘琴，我喜欢你。 Shizu yang dingin dengan sombong menolak sambil meremehkannya. 你觉得有可能吗？ Dia tidak suka dengan cewek bodoh seperti Yuan. Yuan pun patah hati nih. Belum sampai di situ saja, ternyata banyak CCTV yang dipasang di ruangan itu yang menjadikan Yuan viral karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia pun jadi bahan tertawaan semua orang. Sepulang sekolah, Yuan yang miskin terlihat sedang menjemur baju. Sedangkan ayahnya terlihat mabuk meratapi ekonominya yang mengenaskan. Ayahnya hutang bertahun-tahun ke bank hanya demi bisa menyekolahkan Yuan. Sedangkan rumah mereka sudah tampak reot dan tidak layak huni. Selang beberapa saat, puluhan tikus berhamburan keluar dari rumahnya dan brak. Rumah mereka yang sudah tua itu pun roboh. Seketika, berita itu pun menjadi viral di sosial media. Wah, sudah cintanya kandas. Kini mereka pun menjadi tunawisma. Namun teman-teman kelas F masih peduli kepada Yuan, terutama si cowok berandal Jin yang ngefans kepadanya. Dia justru malah membuka donasi di depan sekolah. Wah, tambah malu lah si Yuan ini. Di momen yang sama, Shizu malah lewat dan dimintai donasi. Namun, Shizu yang sombong merasa prihatin dengan kelakuan kelas F. Karena Yuan merasa direndahkan terus baik dalam ekonomi maupun prestasi, dia pun keceplosan untuk menantang Shizu. Bahwa di kelulusan sekolahnya nanti nilainya akan masuk di peringkat 100 di antara 200 siswa. 这次考试，我要考进100名，我会证明给你看，我们是平等的。 Ya, bukan muluk-muluk harus 10 besar nyaingin si Shizu, tapi setidaknya Yuan gak ngenes-ngenes amat lah. Sepulang sekolah, Yuan dan ayahnya memunguti harta yang tersisa di reruntuhan rumahnya. Namun, ya karena tak ada yang berharga, mereka pun hanya bisa menyelamatkan buku-buku pelajarannya Yuan. Ternyata di tengah kemalangannya masih ada orang yang baik nih guys. Berita viral rumahnya yang runtuh telah didengar oleh sahabat ayahnya yang kaya raya. Orang itu bernama Tuan Jiang dan mereka pun bersedia menampungnya. Setibanya mereka di rumah Tuan Jiang, mereka terkagum-kagum melihat halaman luas dan rumah bak istana. Si bapak-bapak ini pun melepas rindu dengan tos ala Teletubbies. Selain itu, mereka juga berkenalan dengan Nyonya Jiang yang menyambut baik kedatangan mereka. Keluarga Jiang ini memiliki 2 anak. Namun, Yuan hanya kenalan sama anak keduanya yang bernama Yuzu. Dia ini sangat tengil. Dalam bahasa Inggris, Yuzu menghina Yuan yang miskin dan kotor. Namun untunglah karena mereka tidak bisa bahasa Inggris, jadi ya santai aja. Mereka mengira itu adalah kata-kata sambutan. Dumb, second, and stupido. 英文。关于我的意思吗？ Nggak bisa bahasa Inggris.
Nyonya Jiang juga agak flexing nih memperlihatkan kertas ujian anaknya yang sempurna. Tapi dia sok-sokan bilang kertas ujian itu sedang didaur ulang buat wadah tempe biar gak mubazir. Halah. 你拿去折吧。环保，应该的，不要浪费。 Namun biarpun flexing, Nyonya Jiang ini sangat baik. Dia memberikan kamar yang nyaman dan sangat menyayangi Yuan layaknya anaknya sendiri. Saat melewati lorong rumah, Yuan tidak sadar jika terpampanglah foto Shizu di sana. Ternyata anak sulung Nyonya Jiang adalah pujaan hati semua orang. Siapa lagi kalau bukan si tampan Shizu. Namun Yuan masih belum sadar nih. Dengan pede dia malah menghiasi kamar barunya itu dengan barang-barang penuh wajah Shizu. Ya, walaupun dia sok-sokan drama ingin move on dengan membakar foto Shizu, tapi hati kecil Yuan tak sanggup melakukannya. Ya gimana? Seperti wanita yang sedang tergila-gila, semua barang dipenuhi wajah Shizu. Ya baju, ya selimut, bantal, poster, banner, foto, bahkan stiker-stiker. Namun di tengah kegilaannya itu, tiba-tiba Shizu sudah ada di depan pintu kamarnya dan melihat Yuan yang nampak birahi peluk-peluk bantal berwajah Shizu. 你在干嘛？教职树，你怎么不敲门啊？这里是你家。 Pagi harinya, Nyonya Jiang berbuat ulah lagi nih. Sepertinya dia berniat menjodohkan Shizu dengan Yuan. Dengan sengaja, pagi itu dia mencopoti semua ban sepeda dan disisakan satu sepeda saja. Alhasil, mau tidak mau Shizu dan Yuan pun berboncengan berangkat ke sekolah bersama. Di tengah perjalanan, Yuan yang tampak kasmaran ingin memeluk Shizu dari belakang. Namun Shizu malah menghentikan sepedanya dan menyuruh Yuan untuk jalan aja. Dia juga mengancam tidak boleh membocorkan ke sekolah jika kini mereka tinggal bersama. Saat olahraga bola tenis, kelas F yang tidak jago berolahraga hanya disuruh-suruh untuk memunguti bola yang bertebaran. Nah, waktu itu Yuan sedang bengong nih memandangi pujaan hatinya. Tiba-tiba dia dihampiri oleh adik kelas yang meremehkannya. Jadi, adik kelas ini adalah fans Shizu garis keras. Saking ngefansnya, mereka sampai membuat fans club yang isinya cewek-cewek cantik dan berkaki panjang nan seksi. Namun saat Yuan agak insecure dengan saingannya yang berat, dia malah dikirimi oleh Nyonya Jiang video Shizu yang mabuk dan sedang menari-nari pakai baju wanita. Jelaslah pesan itu dia forward ke Shizu. Alhasil Shizu yang jengkel segera mencari Yuan untuk marah-marah. Namun kini Yuan memanfaatkan keadaan. Jika dia tidak ingin video memalukan itu tersebar, Shizu pun harus mengajarinya belajar. 帮我补习功课好不好啊？休想！就应该跟你的广大百般不同。我大一班不行。 Malam harinya, Shizu dibuat geleng-geleng dengan nilai Yuan yang jelek. Isi buku pelajarannya aja penuh dengan nama Shizu. Aduh. Saat diajari, bahkan basic matematika pun Yuan tidak bisa. Tapi dengan sabar, Shizu mengajarinya hingga pagi hari. Di sekolah, Yuan tidak seperti biasanya. Dia terus belajar sambil berjalan. Sedangkan Jin yang memantaunya dari kejauhan berusaha melindungi Yuan agar jalannya tidak nabrak-nabrak. Sepulang sekolah, mereka melanjutkan belajar hingga larut malam. Saat Yuan sedang mengerjakan soal, Shizu malah ketiduran di meja. Yuan pun mengambil kesempatan ini untuk tidur di sampingnya. Nyonya Jiang tanpa sengaja melihatnya dan malah memfoto mereka berdua. Hari ujian pun datang. Di saat kelas F berebut keluar kelas karena mengerjakan soal dengan asal-asalan, namun Yuan mengerjakan dengan sungguh-sungguh hingga jam terakhir. Keberuntungan pun berpihak kepada Yuan. Dia mendapatkan peringkat 100 di ujian kelulusan. Sedangkan Shizu, ya tentu saja, dia tetap berada di peringkat nomor 1. Meskipun peringkat 100, Yuan tetap bangga atas hasil kerja kerasnya. Karena ya hal ini sangat sulit didapatkan oleh siswa kelas F. Setelah pengumuman ujian, kini diadakan festival pekan olahraga bagi seluruh siswa. Sebenarnya kelas 3A ini tetap menguasai perlombaan. Lihat saja skornya. Mereka mendapatkan skor 9, sedangkan kelas 3F masih 0. Pertarungan yang sangat tidak sengit. Di sana juga hadir Nyonya Jiang yang ikut-ikutan nih mendukung perlombaan.
Dia pun dimasukkan ke dalam grup komunitas pecinta Shizu. Mereka sama sekali tidak tahu jika Nyonya Jiang ini adalah ibunya Shizu. Nah, Nyonya Jiang malah membuat ulah nih. Dia iseng menyebarkan foto Yuan dan Shizu saat ketiduran di meja dengan caption, "Mereka tinggal satu rumah." Para fansnya pun tidak terima dan menganggap itu hanya editan. Karena ternyata para fansnya juga lebih jago dalam mengedit foto mereka dengan Shizu. Kini giliran lomba lari estafet. Namun saat giliran kelas F yang diwakili Yuan, si Yuan ini malah salah fokus. Bukannya memberikan tongkat ke teman satu timnya, dia nih malah melipir memberikan tongkat itu ke Shizu. Otomatis komentator pun sampai terbahak-bahak menyaksikan itu. Di akhir perlombaan, Shizu malah mengklarifikasi jika dia dan Yuan memang tinggal bersama. Bahkan Shizu juga merendahkan Jin yang dianggap pecundang. Namun kali ini Yuan tidak terima nih. Dia pun membela Jin yang baik hati. Akhirnya mereka saling mempermalukan diri sendiri dengan memutar video aib mereka masing-masing. Dan jadilah kelas A dan F pun tawuran. Saat Yuan sangat jengkel terus direndahkan, dia mengatakan akan move on dan mencari pria yang lebih tampan saat kuliah nanti. Namun tiba-tiba Shizu malah menarik tangannya dan mengecup bibirnya sambil bilang, "Coba aja kalau bisa." Waduh, makin gak bisa move on lah ya. Sepulang sekolah, Nyonya Jiang yang kegirangan melihat Yuan jatuh cinta kepada anaknya malah jadi ngide kebablasan nih gengs. Dia dengan semangat membuat kamar baru untuk cucunya. Ibunya halu jika Yuan dan Shizu bakal menikah nanti. Gimana ya? Sebenarnya Nyonya Jiang ini mertua idaman, tapi kok ya anaknya belum lulu juga ya sama si Yuan. Hari pun berganti, hari itu Shizu akan melakukan ujian masuk universitas di luar negeri. Sejak pagi, ibunya sudah sibuk memasak makanan yang bersimbol keberuntungan. Yuan juga tidak ketinggalan. Malam itu dia begadang membuatkan boneka jimat yang bentuknya aneh banget. Dan jimat itu dia cantelkan di tas Shizu. Bukannya beruntung, hari itu nasib Shizu malah apes. Dari yang tergelincir dari tangga, telat masuk ujian, pensil yang patah berulang kali, dan berakhir diare karena makan bakcang buatan Yuan. Haduh, ternyata Yuan juga ngintil di area kampus demi memastikan ujian Shizu aman. Namun dia sendiri yang semalam begadang jadi tidak fokus saat di jalan. Alhasil dia malah ditabrak Gojek yang sedang melintas. Kecelakaan itu ternyata menarik perhatian Shizu yang segera menyelamatkannya. Malam harinya Shizu berantem dengan kedua orang tuanya gara-gara Shizu membatalkan ujiannya. Dia tidak mau keluar negeri dan meneruskan perusahaan. Dia merasa selama ini hidupnya selalu disetir demi menuruti ambisi orang tuanya. Kini Shizu menentangnya dan akan memilih jalan hidupnya sendiri. Lalu dia pun minggat. 我知道你们都很爱我，所以我会找到我的方法，为我自己未来负责。 Dengan penuh dramatis, Yuan berusaha mengejarnya. Sambil menangis, dia mencari Shizu di sudut kota. Saat dia menyerah mencari, ternyata Shizu sedang bersantai tidur-tiduran di belakangnya. Yuan merasa dia pembawa sial bagi Shizu. Namun sebaliknya, berkat Yuan, dia jadi punya keberanian untuk memilih tujuan hidupnya. Akhirnya, kini Shizu berkuliah di Universitas Teknologi Dunan. Meskipun tidak di luar negeri, nilainya tetap bagus dan menjadi siswa teladan. Sedangkan Yuan juga ikutan masuk di kampus yang sama. Tapi, dia masuk jurusan bahasa Swahili bersama dengan 3 sahabat SMA-nya dulu. Ya, jurusan ini memang tidak terkenal. Ibaratnya, kalau di SMA mereka, isinya hampir sama dengan anak-anak kelas F. Hari-hari berjalan seperti biasa. Suatu hari, Yuan mendapatkan info jika Shizu kini magang jadi asisten dokter hewan. Dengan riang gembira dia pun menghampirinya. Ternyata di klinik hewan banyak yang mengantri demi bisa bertemu dengan Shizu yang tampan. Yuan pun tak kehabisan ide. Dia mengambil ulat kecil sebagai peliharaannya
dan berpura-pura ulatnya sakit. Shizu yang sudah tahu jika Yuan hanya alibi pun mengusirnya. Namun di akhir, tampaknya Shizu senang karena Yuan mendatanginya. Dia pun juga meminta Yuan untuk jaga diri. Tampaknya Yuan ini cewek yang tidak pantang menyerah. Dia rela menunggu Shizu pulang kerja sambil hujan-hujanan demi membawakannya makanan. Namun ternyata seorang gadis cantik bernama Sahui, yaitu teman SMA yang dulu pernah digosipkan dekat dengan Shizu, juga sedang menunggunya pulang kerja. Wah, Yuan pun dibuat patah hati saat melihat mereka. Ternyata mereka sudah janjian dan akan makan malam di dalam kosnya. Waduh, Yuan pun hanya bisa menunggunya sambil menghabiskan kuaci. Bagaikan penguntit, hari berikutnya Yuan mengajak Jin untuk ngintilin Shizu dan Sahui jalan-jalan di taman buah. Tujuannya sih menggagalkan kencan ya. Ulahnya yang tak sengaja menekan tombol air pun menambah suasana romantis. Karena kehebohan mereka, akhirnya persembunyiannya pun ketahuan. Alhasil, mereka malah double date nih. Saat berada di puncak bukit, mereka berfoto dan saling membuat cemburu. Saat turun dari bukit, mereka naik becak untuk pulang. Namun ternyata, Sahui malah salah naik becak. Dia pun melaju kencang bersama Jin. Bagaikan jodoh, Shizu dan Yuan malah ketinggalan. Mereka akhirnya mampir naik perahu di danau. Disinilah fakta pun terungkap, jadi dia dan Sahui ini tidak berpacaran. Mereka hanya berpartner dalam membangun rumah sakit anak di Boston. Dan malam saat mereka menginap kemarin adalah sedang video call dengan pihak luar negeri biar jam mereka sama. Disinilah Shizu mengungkapkan impiannya untuk menjadi seorang dokter. Dengan pedenya, Yuan malah ingin jadi perawat. Mereka pun sama-sama tertawa karena itu hal yang mustahil. Shizu yang tahu jika Yuan sangat penakut mencoba menggodanya. Namun Yuan malah panik dan mereka pun tercebur ke dalam danau. Alhasil, sudah basah kuyup, mereka juga ketinggalan bus terakhir. Karena terjebak, mereka pun harus menginap di Hotel Melati. Usai Shizu mandi, Yuan malah menggodanya dengan berpura-pura lampunya mati. Dengan genit dia merayu Shizu untuk tidur di sampingnya. Namun Shizu yang cuek malah benerin lampu kamarnya yang diduga habis dilonggarkan. Lagi-lagi ini pasti ulah si Yuan yang agresif. Yuan pun mencari-cari alasan jika dia sedang mabuk kebanyakan makan Indomie. Shizu pun menanggapi semua alibinya dan menyuruh istirahat saja, sedangkan dia akan keluar sebentar mencari makanan. Namun lagi-lagi Yuan yang khawatir malah keluar sambil hujan-hujan demi mencari selimut yang tak berdebu. Sifat gabut dan cerobohnya ini malah membuatnya kesal. Tapi dia juga senang atas semua perhatian yang diberikan oleh Yuan. Saat tidur bersama, Yuan mengatakan jika mereka nanti tidak berjodoh, semoga ada wanita yang lebih mencintai Shizu daripada perasaannya. Pagi itu Shizu mencium bibir Yuan. Namun Yuan ini gak sadar, dia malah senyum-senyum seperti kebawa mimpi. Padahal kan beneran ya. Pagi itu, asisten ayahnya Shizu mengabarkan jika ayahnya mendadak pingsan dan masuk rumah sakit. Ternyata ayahnya terkena serangan jantung. Setelah berantem dengan Shizu, ayahnya pun stres karena tidak ada yang bisa meneruskan perusahaan Pentatoys. Sedangkan saat itu bertepatan dengan rapat penting di perusahaan. Dengan segera, Shizu pun mengambil alih rapat itu, sedangkan ayahnya menjalankan operasi. Di sini, Yuan hanya bisa menatap dari jauh. Dia tidak bisa berbuat banyak karena kasta mereka sangat berbeda. Sedangkan Sahui terlihat begitu mengimbangi Shizu, baik dari kepintaran, komunikasi, dan relasi. Di sini, Shizu sangat sedih. Di saat dia ingin mengejar impiannya, kondisi kantor ayahnya juga sedang menuju kebangkrutan. Shizu pun berjuang mati-matian menstabilkan kondisi perusahaan, hingga dia pun kerap sakit. Yang bisa Yuan lakukan hanya menjaga dan merawatnya. Namun tampaknya Shizu lebih memprioritaskan perusahaan dibandingkan cintanya.
Yuan terkesan dicampakkan begitu saja. Bahkan Sizu berpikiran untuk menikah dengan Sahui agar bisa mendapatkan investor yang lebih banyak. Namun saat ayahnya mulai membaik, dia sempat diberi pesan nih untuk menikah dengan orang yang dicintai. 那个董事高层跟你说什么我不知道，但结婚一定要跟自己喜欢的人。 Di sini Sizu pun galau. Usai percakapan itu, tiba-tiba Yuan datang dan membawakan sup tulang. 这个是爸爸特意弄的大补汤， 不能喝胆固醇高的东西。 我下次再带别的过来。 不用。 Hadeh, momen yang gak pas ya. Masa sakit jantung dibawain makanan tinggi kolesterol? Hari itu Yuan pergi dengan cintanya yang dicampakkan. Kini Yuan dan ayahnya memutuskan untuk pindah dari rumah Sizu setelah mereka memiliki cukup uang untuk mengontrak. Hari pun berjalan seperti biasa, masing-masing tetap melanjutkan hidupnya. Kini Yuan mendaftar bekerja menjadi seorang perawat. Namun di hari pertama magangnya, dia malah membuat geger satu rumah sakit karena dia teriak-teriak saat melihat darah. Otomatis para pasien pun ingin kabur saja. Saat diomeli senior, dia pun tetap tidak sadar di mana letak kesalahannya. Dan saat pulang magang, tidak sengaja dia melihat postingan Sizu yang akan pidato penting di SMA Adunan. Yuan yang masih kepo-kepo pun datang. Namun saat dia masuk ke ruangan, ternyata hanya ada Sizu di sana. Disinilah semua fakta pun terungkap. Sizu tidak jadi menikah dengan Sahui karena ternyata adiknya siap meneruskan perusahaan. Kini Sizu juga akan menjadi dokter sesuai dengan impiannya. Di akhir film, Sizu melamar Yuan dan mereka pun berciuman. Akhir kata dari Mimin, sebelum janur kuning melengkung, kejarlah cintamu sampai dapat. Semoga kalian semua selalu beruntung dalam hal cinta ya. Pantun dulu deh, ikan cucut makan curut. Makasih udah dengerin Mimin yang imut.